Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Malam ini kita bakal membahas tentang informasi yang jarang juga dibahas di Indonesia ya. Tentang mental illness, sejenis penyakit kejiwaan juga ya. Malam ini gue bakal bawa 2 narasumber ya. Yaitu teman sekolah gue ya. Soalnya nggak tahu mau ngundang siapa lagi. Oke. Dipersilakan untuk mengenalkan diri kalian. Hai malam, dengan Shirley di sini. Udah. Nah gitu doang ya. Gitu doang. Oke. Narasumber kedua. Halo Irul. Iya, halo. Aduh, Halo Irul. Gila itu Anjir. singkat. sakit sih. Aku nggak tahu mau ngomong apa cuy. Oke. Pertanyaan pertama ya. Menurut kalian apa itu mental illness? Cari dulu lah, aku mau nyeruput dulu nih. Oke, jadi bagi aku sendiri ya, mental illness itu gak sekedar gangguan jiwa yang orang-orang banyak tahu sih. Biasanya dari pengalaman sendiri ya. Teman-teman aku atau bahkan orang-orang di sekitar aku itu nganggap mental illness itu sekedar gila. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang punya mental illness, benar-benar punya mental illness gitu, mereka tuh takut buat speak up karena mereka tuh takut buat dihujat gitu. Jadi seolah-olah kalau mental illness itu bakal dicap gila gitu, kayak lo Gila punya sih. mental illness berarti gila dong. Gimana rasanya gini-gini. Kayak itu tuh sebenarnya nonsens banget sih. Mental illness tuh bukan gila. Jadi mental illness tuh sebenarnya orang normal yang punya tekanan yang lebih berat daripada orang lain yang mungkin seusianya itu belum bisa dapat masalah kayak gitu seberat itu gitu. Jadi mental illness itu gak gila, gak seputar dengan hal-hal gila gitu. Mereka cuman orang-orang yang mentalnya itu gak sesehat orang-orang normal lainnya gitu Oke. aja sih sebenarnya. Terima kasih atas jawabannya. Kepada Bapak Irul, dipersilakan untuk menjawabnya. Seruput dulu, seruput ya sekali. Oke. Mental illness sebenarnya ini topik yang masih tabu lah di Indonesia, masih kurang apa ya? Kurang banyak dibahas lah ibaratnya mah. Dengar kan aku ngomong nih? Halo, Assalamualaikum. Dengar. Jadi setahu aku ya, aku baca-baca tuh ya, 1 dari 5 remaja tuh pernah kayak mengalami mental illness ini gitu. Dan satunya ini setengahnya itu nggak meminta bantuan ke orang-orang gitu. Jadi mereka lebih memilih mendem karena tadi yang kata Shirley bilang, orang itu takut dihujat. Dan yang orang tuh karena belum paham juga sih apa yang namanya mental illness. Jadi kayak orang-orang tuh menganggap remeh gitu. Apaan sih, lemah gitu. Cuma masalah gitu doang lemah. Benar. Atau bisa jadi karena kurang dekat sama Tuhan lu. Ada kan yang kayak gitu. Iya benar. Benar kan? Iya. Ada loh. Kayak ada juga yang paling bangsatnya itu kayak, ya cuma masalah segitu doang. Dulu gue pernah kena masalah gini loh. Kayak ya gimana ya, setiap takaran masalah seseorang tuh beda-beda loh gitu. Gak semua tuh harus bisa disamain. Dan jangan pernah anggap bercandaan mental illness ini, karena gak menutup kemungkinan yang mengidap mental illness nih bakal ada keinginan untuk bunuh diri gitu, karena tekanan sosialnya itu yang benar-benar ngebuat dia makin tertekan gitu, nggak menyelesaikan masalah. Makanya orang-orang yang mental illness nih kayak ragu lah kalau mau cari bantuan tuh, takutnya ya orang tuh berpersepsinya salah gitu. Iya. Benar sih. Oke. Terus penyakit kejiwaan. Ini aku sambil seruput nggak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa. Santai Nggak aja, kedengaran kita juga. ngobrol-ngobrol aja kan. Faktor-faktornya menurut kalian? Faktornya mau Shirley dulu atau Iru dulu? Irul dulu deh. Faktornya banyak sih.
misalkan depresi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tekanan sosial sih paling banyak sih kasusnya. Atau bisa jadi faktor lingkungan, keluarga, apa kayak. Tapi setahu aku sih yang paling banyak tuh ya gara-gara apa ya, lingkungan keluarga sih paling banyak. Terus gara-gara diputusin tuh masuk mental illness nggak sih? Aku masih nggak bisa bedain loh. Iya benar. Dari Shirley lagi. Kalau dari aku ya, dari pengalaman nih, buat orang-orang yang kena mental illness itu biasanya mereka itu selalu terhubung sama circle mereka sendiri. Jadi mereka itu selalu punya lingkaran, entah itu lingkaran keluarga, lingkaran teman, lingkaran sekolah, atau mungkin seputaran guru, pelajaran, atau bahkan lewat sosmed juga. Itu bisa aja sih ngebuat mental illness. Bahkan yang sekecil kayak bipolar, maksudnya kayak bipolar ringan gitu, pergantian mood yang masih ringan, masih belum sampai stadium 4 gitu ya. Itu bagi aku termasuk mental illness sih. Jadi nggak bisa kayak kalau misalnya udah parah banget gitu baru disebut mental illness, tuh nggak juga. Faktor-faktornya itu bahkan iya, faktor-faktornya bahkan kayak misalnya ya, aku contohin aja. Ada nih yang bercanda, teman mungkin ya, bercanda kayak bilang, bajunya ketat banget, atau ngepermaluin gitu secara bercanda tapi di depan umum. Itu bisa lo ngepacu mental illness, kayak bisa aja orang itu jadi stres, atau bahkan yang lebih parahnya kalau emang mentalnya nggak kuat itu bisa sampai depresi gitu. Siapa coba yang tahu kan? Kita nggak pernah tahu apa yang kita omongin itu berdampak apa sama orang lain. Kita nggak pernah tahu karena bukan kita yang ngerasain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa sih generasi kita yang lebih banyak kena mental illness gitu? Karena aku lebih sering denger ya, di generasi kita itu lebih banyak ngalamin mental illness daripada generasi sebelumnya. Bukan berarti generasi sebelumnya nggak ada mental illness ya. Gimana itu jawabannya menurut kalian? Ya ada. Gini sebenarnya, kalau bagi aku mental illness dulu sama sekarang sebenarnya ada aja gitu. Dulu juga sebenarnya ada, cuman mungkin yang pertama, dulu teknologinya belum secanggih sekarang, dulu tuh belum ada media sosial, belum ada komenan-komenan jahat netizen segala macem tuh dulu mungkin belum ada ya. Jadi dulu mungkin seputaran masalah keluarga atau mungkin masalah perjodohan atau gimana yang emang klise banget dan kuno banget gitu. Tapi karena emang dulu akses buat informasinya itu masih minim banget, jadi buat speak up juga itu nggak bisa gitu. Jadi mungkin mereka nganggapnya kayak stres doang atau segala macem, padahal itu mental illness gitu. Dan orang-orang gini ya, kalau dibilang orang-orang zaman sekarang aja itu pengetahuan tentang mental illness-nya itu masih dikit banget gitu, apalagi orang-orang zaman dulu gitu kan. Makanya kita kayak nggak pernah denger gitu orang-orang dulu itu kena mental illness, padahal tuh mungkin sebenarnya banyak gitu. Kalau buat yang sekarang ya, yang pertama faktornya emang dari media sosial ya, informasi dari segala macam hal, dari aspek manapun juga kita gampang buat nerima gitu, termasuk mental illness. Dan kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu lebih mungkin kayak kita nangkepnya anak-anak zaman muda sekarang itu lebih banyak yang kena mental illness itu. Kenapa? Karena kalau buat aku sendiri ya, anak-anak muda itu emang masa-masanya labil, masa-masanya lagi dapet pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum pernah dirasain. Contohnya kayak dibully atau punya masalah keluarga, kayak misalnya broken home atau segala macem. Itu kan pengalaman yang bisa dibilang mungkin seumur hidup sekali gitu. Kalau zaman anak-anak dulu kan nggak separah remaja. Dan buat dewasa, pas step kita udah di dewasa, itu kita udah belajar banyak pengalaman dari pas kita remaja. Jadi makanya bagi aku anak-anak remaja itu mental illness-nya itu lebih banyak ya karena gitu. Oke, gara-gara kurang informasi gitu ya.
Ah, Oke. Dari saudara Farhan sendiri gimana? Ya sebenarnya dulu juga rame sih. Mungkin karena iya. orang belum tahu bahasanya lah ibaratnya mah. Baru Oke. rame-ramenya tuh nggak rame sekali sih sebenarnya sekarang masih banyak lah yang belum tahu lah. Faktornya banyak sih. Manusia pasti berevolusi setiap harinya, bener nggak sih? Kepribadian juga bakal berbeda-beda setiap orang. Ada yang dari kecil udah jadi bangsat kan? iya iya. Bener nggak sih? Ada Iya, orang iya, hidupnya bener. tuh, ada yang orang hidupnya tuh bener-bener enak dari kecil. Bahkan dia nggak mikirin perasaan orang lain pas ngomong gitu. Benar. Pasti kalian juga ada kenal lah orangnya. Mm, Pasti ada. Karena mereka iya. nggak merasakan posisi orang yang dibully misalnya, nggak ngerasain gitu. Pokoknya dia Iya. tuh mencari kesenangan pribadi aja gitu. Kalau ya apa sih, cuma bercanda, jangan dibawa baper lah. Ini aku ini nih rada permasalahan ini. Iya benar. Setuju. Apa-apa dibilang baper, tolonglah gitu. Kata-kata baper tuh udah tahun berapa sih anjing? Kalau mau pakai pun pakai yang bener lah gitu. Kalau udah batasan candaannya tuh udah berlebihan kayak body shaming kayak atau ngejek keadaan keluarganya, itu udah bukan bercanda lagi. Iya. Oke. Makanya orang-orang remaja sekarang bangsa tuh karena pengaruh teknologi juga menurut aku pribadi ya. Karena pengaruh dari internet juga, mereka menemukan lifestyle baru mungkin. Mereka mungkin menganggap itu keren atau apa kayak. Padahal sebenarnya melakukan hal seperti itu tidak ada keren sama sekali. Iya benar. Kayak mereka ngebully orang karena wah mungkin di luaran sana ngebully-bully gini atau ngeprank gini asik. Padahal enggak sama sekali cuy. Lu juga kalau mau mau masukin budaya luar harus di filter dulu lah gitu. Coba lihat juga keadaan di sini gitu. Kira-kira di sini bisa nggak diterapkan budaya kayak gitu? Kalau enggak ya udah jangan. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Oke. Lumayan berat juga bahasannya sekarang tuh nih. Iya. Oh, makin berat ya. Makin Iya. berat sepertinya. Oh iya. Makin panas sepertinya. Iya, makin panas. Enggak, masalahnya nih aku nih kayak Apa? nyentil beberapa orang maksudnya tuh. Jadi aku rada khawatir juga, cuy. Tapi aku di sini terbuka, emang aku ngomong apa adanya ya. Ya sorry Oke, lah yang oke. kesentil. Yang kesentil ya syukur-syukur lah kalau misalkan pas denger ini setidaknya ya oh iya ya bener ya kata ini. Syukur-syukur kalau gitu mah, mikir lah, udah gede anjing. Oke. Iya. Oke. Oke, ini berhubungan sama tadi nih An. Yang Ya, tadi nih. apa? Kata-kata yang paling aku nggak suka nih, sad boy. Oke. Aduh, sad boy. Aku sebenarnya rada Oke. benci juga sih sama kata-kata sad boy ini, tapi Ntar dulu Pak, jangan digas dulu. oh iya sorry Jangan aku digas dulu. soalnya aku kalau udah urusan kayak gini aku nggak bisa berhenti cuy. Jangan digas dulu, jangan Oke, digas dulu. sabar. Mohon maaf. Sherly dulu lah, Sherly tenang kan Oke. bawaannya nih. Kalau aku nggak bisa Oke. cuy. Santai dulu, santai. Aku bawaannya dulu. gas. Sherly aja dulu. Gimana ya? Kalau udah bahas sad boy, sad girl gitu agak sensitif sih ya. Cuman kalau pendapat pribadi aja nih, kalau udah nyangkut patah hati, namanya sedih itu wajar, namanya nangis itu wajar, galau itu wajar. Cuman kalau udah over, kalau misalnya udah berlebihan sampai kayak bunuh diri atau ngelakuin self harm, cutting, kayak nyilet atau segala macam, bagi aku tuh gimana ya, itu sih udah udah agak berlebihan ya. Sebenarnya aku nggak berniat buat nyindir atau gimana. Sherly kalau mau nyindir nggak apa-apa. Kalau mau nyindir nggak apa-apa. Silakan, ini podcast terbuka, Indocast ini Oke. terbuka. Jadi Nggak ada batasan. Oke. Jadi sebenarnya gimana ya dibilangnya? Aku nggak ada berniat buat nyinyir, bener-bener ya nggak ada niat buat nyinyir atau gimana. Mungkin orang-orang yang kayak gitu butuh dikasih tahu pelan-pelan aja sih kalau bagi aku ya. Ya gimana, gini loh. Nanti
5 tahun ke depan, jangan 5 tahun ke depan, 1 atau 2 tahun ke depan, inget masa-masa yang pernah dilakuin kayak gitu, nyesel, sumpah nyesel. Itu bakal kayak kekenang sampai seumur hidup loh kalau ngelakuin hal-hal yang nyakitin diri sendiri demi orang lain yang sebenarnya nggak penting gitu. Buat apa gitu? Ya aku nggak ngelarang juga sih buat ngelakuin hal itu, secara itu kan ya hak pribadi ya. Cuman mau ngasih tahu aja, kasihan itu badan itu dirawat buat diri sendiri. Buat apa coba ada self love kalau misalnya yang dipikirin itu malah orang lain gitu. Jangan sampai orang lain itu jadi prioritas nomor 1, sedangkan diri sendiri itu terbengkalai gitu. Jadinya ya gitu, ujung-ujungnya berakhir jadi sad boy atau enggak sad girl, ya kesannya malah alay gitu jatuhnya. Bukan sekedar galau-galauan anak remaja gitu. Itu udah over banget sih. Itu orang-orang yang kayak gini nih butuh disadarin sebenarnya, dikasih tahu pelan-pelan gitu. Tapi kalau udah nyolot ya udah biarin aja sih. Ya kasihan gitu, kasihan lihat orang kayak gini. Oke, menurut Bapak Farhan mohon partisipasinya. Oke. Udah panas. Udah panas nih, mesin udah panas. Enggak, belum lah. Oke. Aku juga sedikit belajar lah juga di sini dari Shirley gitu tentang apa ya, kalau ada masalah tuh di bawa santai lah gitu. Ya gimana ya? Aduh, aku nggak bisa sih santai-santai gini asli. Bawaannya pengen gas. Oke, anjir. silakan. Aduh. Gini ya. Silakan. Buat Anda yang di luar sana yang mikirnya tuh, aduh aku pengen bunuh diri deh, pengen ngelihat siapa aja sih yang kira-kira yang care sama aku. Ini anjing dengerin ya. Mending lu mati ya, karena orang lu kayak lu tuh nggak berguna. Karena apa? Gini loh. Dia tuh hanya menciptakan kesendirian itu dengan sengaja gitu. Banyak orang yang care sama dia, tapi dia seolah-olah menutup mata dan seolah-olah berpikir bahwa dia tuh orang yang paling terhianati di muka bumi gitu. Iya nggak sih? Nih sorry nih kalau aku ngomong nih, ya sorry nih kalau ada yang kesentil ya. Tapi syukur lah biar bisa mikir gitu. Janganlah mikir-mikir dikit-dikit kayak, aduh aku pengen bunuh diri. Kayaknya dunia itu tidak adil. Lu hidup berapa tahun sih? Dunia dari dulu juga udah emang gak adil kok. Lu umur berapa sih anjir? Itu masalah hidupnya segede apa sih? Iya segede apa sih gitu. Keluarga lu mati semua. Nah, cewek lu kenapa? Cewek lu selingkuh. Iya misalkan ya, kalau memang ada bener-bener masalah berat gitu, cerita kayak ke seseorang yang paling dipercaya. Gak usah lah bikin status pengen bunuh diri, tahu-tahu malamnya tidur, besoknya hidup lagi, bikin lagi status kayak gitu yang sama. Tiba-tiba di WhatsApp-nya tuh pasang lagu Silo, anjing lo-fi hip hop, anjing tahu aku cuy. Sad boy bangsat. Ya, jadi kan sepertinya aku juga punya satu teman nih yang aku kasih tahu tadi Han. Dia bilang dia buat status kayak gitu yang kau bilang kan. Sabar, gini. Aku juga pengen kasih tahu aja gitu. Sebenarnya banyak kok orang kayak orang yang sayang sama lu tuh banyak kok. Cuma jangan seolah-olah tutup mata lah. Banyak kok yang pengen bantu. Kalau ada masalah cerita ya kali. Aku juga kalau ada masalah kayak gitu ya, aku pasti ada apa-apa ke engkau kan Ki, ngajak ngopi apa kek. Aku juga banyak belajar juga sih dari Shirley kemarin tuh, kayak oh iya hidup tuh nggak selalu tentang itu mulu loh gitu. Ya untungnya aku nggak jadi sad boy gitu, nggak sampai aduh aku ingin bunuh diri gitu. Nggak sampai gitu, sampai bikin status terus profil WA-nya apalah pokoknya sampai status alay gitu. Enggak lah, aku nggak sampai gitu kok. Aku cuma dalam keadaan kebingungan dan untungnya tuh ada kalian lah yang nemenin. Alhamdulillahnya tuh itu. Alhamdulillah ya. Kalau sampai ada pikiran macam-macam sih nggak ada. Pokoknya kalau merasa ya depresi karena sesuatu ya cari orang lah yang bisa diajak curhat itu. Dan orang yang bisa diajak curhat tuh tolong jadi pendengar yang benar lah. Jangan sampai lu hujat-hujat. Jangan sampai kayak aku tadi.
Aku kayak tadi tuh karena Oke. emosi ya liatnya gitu. Karena Oke. gini ya, aku pernah cerita juga kan, ada satu adik kelas aku jam 2 malam cuy datang nangis-nangis depan rumah, curhat-curhat karena diputusin ceweknya. Ya Allah. Sebenarnya Tapi nggak sampai aku anjing-anjingin, nggak apa-apa. Aku cuma ya udahlah, lagi masa-masanya mungkin, ya udah aku tenangin, dan untungnya besoknya udah biasa aja sih. Hmm, sebenarnya kalau di aku ya, aku tuh rada sensitif sih sama orang yang terlalu over kalau masalah cinta-cintaan. Sebenarnya masalah cinta-cintaan bisa dibawa perasaan atau emang digalau-galauin boleh aja, wajar aja sih, secara kita kan masih anak remaja gitu, anak ABG yang masih SMA, gak apa-apa. Cuman ya gak sampai senorak itu. Maksudnya ada beberapa case, ada beberapa kasus yang bagi aku tuh udah norak banget sih gitu, kayak nggak pernah putus cinta aja atau nggak pernah ngerasain cinta aja. Ya cinta itu boleh, tapi biasa-biasa aja. Hidup itu dibawa biasa-biasa aja gitu. Kayak gimana ya, cinta itu nggak selalu tentang cewek sama cowok berduaan pacaran, nggak gitu. Cinta itu bisa ditemuin di mana aja. Temen bisa, orang tua bisa, keluarga bisa, sama kucing juga bisa. Ya pandai-pandai aja gitu. Gimana ya kalau misalnya emang apes di cinta-cintaan remaja, ya udah lari aja ke cinta-cintaan bareng temen, cinta-cintaan bareng keluarga. Emang kedengarannya klise, cuman percaya nggak percaya, satu-satunya nanti yang bakal ada itu kalau nggak temen ya keluarga. Siapa lagi coba? Iya, oke. Mm-mm. Aku juga bilang ke gini sih, bilang ke teman aku gini kan. Jadi nggak mikir orang tua lu ntar main bunder-bunder aja gitu. Jadi orang tua lu tuh gagal jadi orang tua kalau lu begitu. Aku bilang gitu. Percuma kalau dapat perhatian kalau lu udah mati gitu, benar nggak? Benar. Hmm. Ya itulah orang-orang sego itu sebenarnya tuh mereka menciptakan kedepresian itu karena diri mereka sendiri. Menciptakan Iya. kesendiriannya itu karena diri mereka sendiri. Itu salah dia sendiri karena nggak mau terbuka, padahal banyak orang yang memperhatikan dia gitu. Banyak orang yang sayang kok sama dia. Dianya aja yang pengen galau-galauan. Sebenarnya gini ya, depresi itu bukan apa? Bukan untuk gaya-gayaan. Gak Iya, keren. benar-benar. Apalagi setuju banget sih. anxiety kan, anxiety itu bukan gaya-gayaan cuy gitu. Itu masalah serius. Ngapain sih? Orang mah pengen sembuh gitu, nggak mau gitu yang namanya kayak gitu. Lah ini malah dideket-deketin gitu, anjing, otaknya di mana sih? Aku punya temen tahu yang kayak gitu. Maksudnya kayak dia tuh kalau gugup dikit dia langsung bilang, aku anxiety deh, bener deh, gimana ya. Padahal dia cuman gugup biasa, kayak gugup demam panggung gitu. Ah iya, demam panggung. Aduh, tolong, anxiety itu bukan kata-kata buat Iya. yang momen saat itu gitu. Iya. Nggak kayak gitu. Kayak tolong deh, wawasannya itu jangan cetek-cetek banget gitu, bikin malu. Bener deh, gak bohong. Serius aku nggak kebayang gitu lagi. Misalkan disuruh gurunya ke depan gitu, suruh jelasin sesuatu. Aduh, tiba-tiba aku terkena anxiety attack. Anxiety attack. Tolong, anjing. Immediately gitu kan. Gila itu namanya. Kayaknya mereka kurang tahu aja sih menyalahgunakan kata anxiety itu. Mereka pikir keren padahal enggak ada sama sekali. Mental illness tuh nggak keren sih. Justru nggak perlu dibangga-banggain gitu. Bahkan ada sih kenalan aku ya, dia ngaku-ngakunya mental illness gitu, tapi benar-benar diceritain gitu ke semua orang, mau yang deket mau yang enggak, aku punya mental illness. No, nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu. Mental illness tuh nggak sesimpel itu. Dan kalau emang bener-bener orang yang punya mental illness itu nggak bakal segampang itu buat terbuka. Even buat sesama sahabat aja atau keluarga yang paling deket nyeritain tentang gangguan mental itu susah banget. Ya nggak segampang kayak 1+1 2 loh gitu, nggak sesimpel itu gitu. Jadi makanya aku suka bingung gitu sama orang yang bilang punya mental illness tapi diceritain ke
semua orang gitu, kayak hampir semua orang diceritain gitu. Ya sebenarnya dia benar-benar mental illness apa enggak, atau cuman cari perhatian atau gimana, nggak ngerti juga sih sebenarnya. Kalau setahu aku ya tentang mental illness ini, seseorang tuh nggak bisa menganggap dirinya tuh terkena gangguan kejiwaan gitu lah. Karena seseorang bisa dikatakan seperti itu kalau memang ada verifikasi dari dokternya langsung atau dari psikologi atau whatever lah. Gini, karena mental illness tuh ada tahap-tahapnya loh, ada fase-fasenya. Benar-benar. Jadi nggak sembarangan mikir gitu kalau karena ada kecemasan dikit langsung bilang mental illness tuh nggak bisa gitu. Semua juga ada fasenya kok, ada masa-masanya, karena ada sesuatu juga di belakangnya gitu. Karena apa kek? Iya. Kalau cuma cemas satu hari besoknya udah biasa ya udah, itu rasa apaan, bukan mental illness kok. Oke, kita sepertinya sudahin sampai sini aja. Telinga aku udah mulai panas juga nih. Kayaknya udah ada hawa-hawa sad boy juga lagi mengitarin aku. Mungkin ada beberapa quotes terakhir gitu, kata-kata terakhir di podcast ini. Oke, siapa mau mulai duluan? Siapa nih? Siapa nih? Oke, mungkin kata-kata terakhir aku itu cuma seputar buat kamu yang emang bener-bener lagi nggak sehat mentalnya, semangat, masih ada orang yang sayang sama kamu gitu. Aku jujur aja, kalau buat seorang yang emang punya mental illness, aku pengen ketemu langsung, pengen peluk, terus aku pengen bilang gitu, aku sayang kok sama kamu gitu. Dan buat orang-orang yang masih bingung nih ya, bingung punya mental illness apa enggak, tolong jangan self diagnose, karena emang akibatnya fatal banget. Kayak yang tadi aku bilang, ada yang pikir dia anxiety atau OCD atau segala macem, padahal enggak. Kalau misalnya emang bener-bener udah ngerasa parah, depresi segala macem, bahkan udah pikiran macem-macem segala macem ya, itu coba langsung aja ke psikiater atau mentok-mentok ke psikolog dulu buat nanyain kondisi yang bener-benernya itu gimana. Jangan cuman ngasal dari internet terus self diagnose, oh ternyata aku ini nih kayaknya, terus langsung nyimpulin sendiri. Itu nggak kayak gitu caranya. Gitu aja sih. Oke, kepada saudara Farhan, kata-kata terakhir Anda. Apa ya? Ya, mental illness bukan membuat gaya-gayaan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah atau ada apapun, terbukalah sama orang yang paling kalian percayai. Jangan dipendam sendiri, nggak baik loh, nggak sehat. Kalau lagi ada masalah sekarang, ya semangat, masih banyak kok yang sayang. Cuma jangan nutup diri lah, buka mata, cari kegiatan yang baik, jadi anak yang baik, jangan ngerepotin orang tua, apalagi sampai ada niatan bunuh diri. Kalau memang ada niatan bunuh diri, cepet-cepet ke psikiater, psikolog, ngebantu kok. Jangan malah memperusak keadaan diri sendiri gitu. Paham kan? Paham bang. Ya, yuk semangat. Paham, yuk. Pak.